Dosa masa lalu. Yura, apakah pernah bersinggungan dengan salah satu anggota dari keluarga Ma? Tanya Brian di sela-sela makan malam bersama keluarganya. Yura yang saat itu tengah mengunyah makanan langsung terdiam. Keningnya mengernyit. Dia lalu menatap bingung ke arah suaminya. Brian, kenapa kau bertanya seperti itu padaku? Dan keluarga Ma, aku bahkan tidak pernah bertemu dengan mereka. Benarkah? Kau tidak sedang berbohong padaku kan? Tanya Brian curiga. Awan mendung segera muncul di wajah Yura, begitu dia menyadari ada nada curiga dari pertanyaan suaminya. Tidak ada yang tahu kalau sekarang kuku tangannya telah menancap kuat di kulit pahanya. Bertahun-tahun hidup sebagai Nyonya Yong, tidak pernah sekalipun Brian menaruh rasa percaya padanya. Jangankan percaya, dianggap ada pun tidak. Selama ini Yura selalu menerima perlakuan yang cukup buruk dari suaminya. Namun dia berusaha menahan semua itu karena satu alasan, cinta. Itulah yang membuatnya mampu berdiri di atas tumpukan duri tajam. Brian, keuntungan apa yang akan aku dapatkan dengan membohongimu? Kau suamiku, tidak mungkin aku melakukan sesuatu yang bisa membuatmu merasa rugi, jawab Yura dengan suara bergetar. Patricia melirik ke arah tangan ibunya yang tersembunyi di bawah meja. Dia tahu betul kalau saat ini ibunya pasti sedang menyakiti dirinya sendiri, karena dicuriga oleh ayahnya. Dengan memendam kesedihan, Patricia menarik tangan ibunya keluar dari bawah meja. Dia berusaha agar tidak menangis, begitu melihat ada bercak darah yang menempel di sana. Ibu, mau sampai kapan kau menyakiti dirimu seperti ini? Brian, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa kau menuduh Yura seperti itu? Tanya Karim, ayahnya Brian. Gabrieli tiba-tiba saja bertanya tentang Yura dan Patricia padaku. Jika tidak ada apapun, orang besar sepertinya pasti tidak akan sudi menanyakan kabar tentang keluarga kita. Jika kita bertukar posisi, ayah pasti akan memiliki pemikiran yang sama sepertiku. Pasti ada alasan tersendiri kenapa Gabrieli tiba-tiba bisa tertarik dengan keberadaan keluarga kita, jawab Brian. Karim terdiam. Dia lalu melihat ke arah menantu dan cucu perempuannya. Yura, katakan saja kalau kau memang pernah bermasalah dengan keluarga itu. Kebetulan ini tidak bisa dipandang remeh. Gabrieli bukanlah orang yang boleh kita singgung. Kita tidak sebanding jika harus terlibat masalah dengannya, ucap Karim penuh nada peringatan. Ayah, aku sama sekali tidak pernah bertemu dengan mereka, dan aku mengetahui mereka pun hanya melalui berita di televisi saja. Jika ayah tidak percaya, silakan perintahkan orang untuk menyelidikinya. Jelas Yura sedih. Ayah, kakek, aku juga tidak pernah berurusan dengan Gabrieli ataupun keluarganya. Dalam bisnis pun kami tidak terlibat kerjasama, timpal Patricia ikut menjelaskan. Coba kalian ingat-ingat saja dulu. Siapa tahu kalian telah melewatkan sesuatu yang berhubungan dengan keluarga mereka, ucap Brian masih tak percaya. Karim menghela napas panjang. Dari sorot mata menantu dan cucunya, dia sudah bisa menebak kalau mereka memang tidak pernah berurusan dengan keluarga itu. Karim yakin kalau menantu dan cucunya berkata jujur, karena selama ini mereka tidak pernah berkata bohong padanya. Sudahlah Bri, Yura dan Patricia tidak mungkin berkata bohong. Mungkin Gabrieli bertanya seperti itu karena ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga kita. Itu bisa saja terjadi kan? Siapa tahu dia sengaja bertanya seperti itu karena ingin mengambil hati Patricia. Lihatlah, putrimu itu sangat cantik. Dia juga sangat pandai mengelola bisnisnya. Jadi sangat wajar bukan kalau Patricia menjadi incaran pria sekelas Gabrieli. Patricia tersenyum malu mendengar perkataan kakeknya. Di negara ini siapa yang tidak ingin menjadi kekasih dari pria sesempurna Gabrieli? Pria tampan dan kaya yang selalu diburu oleh banyak wanita. Kakak terlalu melebih-lebihkan aku. Kemampuan bisnisku mana bisa dibandingkan dengan kemampuan ayah, ucap Patricia sambil melirik ke arah ayahnya. Brian tidak suka saat ayahnya mulai mengagung-agungkan Patricia. Dengan wajah muram dia segera menghabiskan makanan di piringnya kemudian bergegas pergi dari meja makan. Aku lelah dan ingin beristirahat di kamar. Kalian silakan nikmati makan malam ini bersama, pamit Brian pada keluarganya. Yura ikut berdiri saat melihat suaminya sudah ingin beranjak. Apa kau ingin aku membuatkan sup jahe kesukaanmu? Tanya Yura hati-hati. Tidak perlu, habiskan saja makan malammu dan jangan pedulikan aku, jawab Brian dingin. Mulut Yura keki, kedua tangannya saling meremas kuat. Seandainya saja di sini tidak ada putri dan ayah mertuanya,
Yura pasti akan langsung meneteskan air matanya. Hatinya begitu pedih karena selalu diperlakukan dengan begitu dingin oleh suaminya sendiri. Dan bukan baru sekarang, tapi sudah dia alami selama belasan tahun. Ibu, jangan hiraukan perkataan ayah barusan. Itu sudah menjadi sikapnya selama ini. Jadi ibu tidak perlu merasa sedih. Masih ada Patricia dan kakek yang akan menyayangi ibu. Benar kan, kek? Tanya Patricia mencoba menghibur kesedihan ibunya. Karim mengangguk. Dia tidak tahu harus bagaimana sekarang. Sejak menikah, Brian tidak pernah mau memperlakukan Yura layaknya seorang istri. Bahkan setelah kematian wanita miskin itu, putranya seperti kehilangan selera terhadap wanita. Ya, Brian menjadi pria impoten karena terlalu dirindungi kesedihan waktu itu. Dan Patricia bukanlah cucu kandungnya. Gadis itu adalah anak dari kerabat jauh Yura yang kebetulan ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dalam kecelakaan pesawat. Yura kemudian meminta izin untuk mengadopsi Patricia karena dia sadar dia tidak akan pernah bisa hamil. Meskipun Yura dengan tulus menerima kekurangan Brian, putranya itu masih terlihat enggan untuk menerima kehadiran Yura dan Patricia. Dia baru akan bersikap layaknya seorang suami yang mencintai istrinya jika sedang berhadapan dengan kolega maupun sorotan kamera. Terkadang Karim merasa begitu iba pada nasib menantunya, namun dia tidak bisa melakukan apapun untuknya. Yura, ayah minta maaf karena tidak bisa merubah pandangan Brian terhadap kalian berdua. Ini semua terjadi karena keegoisan ayah. Dia menjadi begitu dingin karena kesalahanku di masa lalu. Tolong maafkan ayah ya, ucap Karim sambil menunduk sedih. Ayah ini bicara apa? Brian bersikap seperti itu karena memang itulah sikapnya. Jadi ayah tidak perlu menyalahkan diri atas apa yang tidak pernah ayah perbuat, sahut Yura tak tega. Yura sangat tahu bagaimana dan apa yang telah membuat suaminya berubah menjadi seperti ini. Memang benar kalau apa yang terjadi pada Brian ada campur tangan dari ayah mertuanya. Tapi Yura tidak sejahat itu untuk memojokkan ayah mertuanya dengan kesalahan yang pernah dia perbuat dulu. Seandainya saja, ayah, cukup. Aku mohon jangan lanjutkan perkataan ayah. Yang sudah berlalu biarkan saja berlalu. Biarkan semua itu menjadi kenangan. Ayah, aku mohon jangan ungkit-ungkit masalah itu lagi ya, ucap Yura memotong perkataan ayah mertuanya. Karim menatap pilu ke arah menantunya. Dadanya sesak. Yura adalah wanita yang sangat baik. Dia rela menanggung beban kesalahan masa lalunya hanya karena dia yang begitu mencintai Brian. Seandainya saja waktu bisa diputar, Karim tidak akan pernah mau melakukan kebodohan yang malah merusak kebahagiaan putranya. Dan sekarang menantu dan cucunya juga ikut terkena imbas dari dosa-dosa masa lalunya. Kakek, ibu, aku memang tidak seharusnya ikut campur dengan permasalahan kalian. Tapi bisakah kita melanjutkan makan malam ini? Aku masih lapar karena baru sebelah perutku saja yang terisi makanan, ucap Patricia berusaha mencairkan suasana. Karim dan Yura terkekeh pelan mendengar perkataan Patricia. Yura, coba lihat putrimu itu. Bagaimana bisa dengan tidak tahu malunya dia bicara seperti itu di hadapan kita berdua? Ledek Karim. Kakek, hahaha, baiklah, sekarang tidak ada lagi kesedihan. Karena yang mulia, Ratu Patricia Yong sudah sangat kelaparan. Yura, ayo kita makan. Kita tidak boleh membuat ratu kita marah. Bibir Patricia mengerecut mendengar ledekan yang dilontarkan oleh kakeknya. Dia kemudian menarik napas lega karena kedua orang tua itu tidak lagi terlihat sedih. Sesuatu yang seringkali terjadi setiap mereka berkumpul bersama dengan ayahnya. Ibu, meskipun aku bukan anak kandungmu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak kebahagiaan keluarga kita. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar ayah mau melihat keberadaan kita berdua. Aku berjanji padamu, ibu. Tak biasa. Kak, aku bisa sendiri, ucap Elia sambil menahan tangan suaminya yang ingin membantunya memakai bra. Tidak apa-apa, kau sedang sakit sayang, biar aku saja yang melakukan semua ini, sahut Gabrieli. Wajah Gabrieli memanas, bagaimana tidak. Saat dia ingin mengaitkan bra di punggung Elia, matanya tidak sengaja melihat gumpalan daging putih yang bersembunyi di dada istrinya. Dan nalurinya sebagai seorang pria normal langsung muncul. Napasnya mulai memburu dengan dada yang berdebar kuat. Kak Il, kau demam ya? Tanya Elia. Hah? Gabrieli seperti orang linglung saat Elia bertanya padanya. Dia mengerja beberapa kali untuk menormalkan pikirannya dari tekanan nafsu. Wajahmu merah sekali atau jangan-jangan kakak tertular penyakit seperti para paman. Astaga, kita harus segera pergi ke dokter kalau begitu.
teriak Elia panik. Mata Gabrieli terpejam. Istrinya benar-benar sangat pintar dalam merusak suasana. Elia, aku baik-baik saja. Wajahku bisa memerah karena darah sedang mengalir di wajahku. Bukan karena aku tertular penyakit seperti yang kau bilang tadi. Ucap Gabrieli sabar. Elia tidak langsung percaya begitu saja setelah mendengar perkataan suaminya. Dia menatap lekat-lekat wajah suaminya dari pantulan cermin. Tapi kenapa aku merasa kalau kakak sedang berbohong ya? Kak, Tuhan bisa marah kalau kakak tidak mau bicara jujur. Jakun Gabrieli bergerak naik turun dengan cepat. Bukan karena sedang menahan gairah, melainkan mati kutu karena perkataan menohok istrinya. Oh iya Elia, setelah sarapan kita akan pergi ke rumah sakit. Dokter bilang perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui penyebab rasa sakit setiap kau datang bulan. Kau mau kan? Tanya Gabrieli sambil menarik resleting baju istrinya. Mata Elia membulat lebar begitu dia mendengar nama rumah sakit disebutkan. Segera dia berbalik menghadap ke arah suaminya dengan wajah yang terlihat panik. Kak Il, bisa tidak kita jangan pergi ke rumah sakit? Aku takut sekali bertemu dokter, ucap Elia penuh harap. Tidak bisa, memangnya apa yang harus kau takutkan dari para dokter itu, Gabrieli menarik tangan istrinya ke ranjang. Dia lalu meminta Elia agar duduk di pangkuannya. Duduk di sini. Dengan patuh Elia menuruti perintah Gabrieli. Dia lalu meletakkan satu tangannya ke bahu suaminya. Kau belum menjawab pertanyaanku sayang. Itu aku. Kening Gabrieli mengerut melihat sikap Elia yang terlihat aneh. Mata tajam Gabrieli menangkap adanya raut ketakutan yang tidak biasa di wajah istrinya. Aku tidak mau bertemu dokter. Tidak mau, mereka jahat, mereka kejam. Aku tidak mau. Elia terus bungkam tak ingin mengatakan alasan kenapa dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Sekarang dia bahkan tidak mau melihat wajah suaminya. Elia sedang berusaha untuk menghindar. Sayang, ada apa, Apa telah terjadi sesuatu yang tidak aku ketahui? Tanya Gabrieli mencoba mengulik sesuatu yang dia curigai. Saat Elia sedang kebingungan menghadapi pertanyaan Gabrieli, tiba-tiba saja perutnya berbunyi. Dia tersenyum tanpa dosa ke arah Gabrieli sambil memegangi perutnya. Akhirnya aku punya nasib baik juga. Pertolongan datang di saat yang tepat. Terima kasih Tuhan, kau sudah menyelamatkan aku dari pertanyaan Kak Gabrieli. Lapar? Tanya Gabrieli. Sayang, biarlah Gabrieli memilih untuk melepaskan istrinya kali ini. Dari gelagat yang ditujukan oleh istrinya barusan, Gabrieli bisa mengambil kesimpulan kalau ada sesuatu yang coba disembunyikan oleh Elia. Dan dia menebak kalau trauma yang dialami oleh Elia pasti berhubungan dengan dokter. Iya kak, aku seperti tidak makan selama ratusan tahun. Cacing-cacing di dalam perutku pasti sedang menangis karena kelaparan. Jawab Elia sambil menepuk pelan perutnya. Kalau begitu, ayo kita makan. Kau ingin makan di dalam kamar atau turun ke bawah saja? Ucap Gabrieli sambil membelai kepala istrinya. Di bawah saja kak, kata orang makan di dalam kamar itu tidak sopan, sahut Elia dengan mimik yang meyakinkan. Gabrieli tertawa, dia lalu mengangkat tubuh mungil Elia ke dalam kandungannya, tanpa melepaskan pandangannya. Gabrieli membawa Elia keluar dari dalam kamar. Selamat pagi tuan muda dan nyonya Elia, sapa Nun dan para pelayan. Selamat pagi semuanya. Kak Lucy, kau ingin mengambil gaji ya? Tanya Elia langsung. Lucy tersenyum mendengar pertanyaan nyonya kecilnya. Dia memang sempat mengatakan pada nyonyanya kalau hari ini dia akan meminta gaji lebih awal karena ingin mengirimnya ke kampung halaman. Iya nyonya, tapi bukan sekarang, nanti saja, jawab Lucy sopan. Gabrieli melihat ke arah Nun. Nun, apakah belum membayar gaji mereka? Tanyanya. 2 hari lagi mereka baru akan menerima gaji tuan muda, jawab Nun. Kak Il, tolong jangan marah pada Kak Lucy ya. Dia meminta gajinya sekarang karena mau dikirim untuk ibunya yang sedang sakit. Kasihan Kak Lucy, pasti sangat khawatir saat ini, ucap Elia memohon. Seandainya saja aku memiliki orang tua, pasti aku akan sama khawatirnya seperti Kak Lucy jika mendengar mereka sakit. Tapi sayang, aku tidak akan pernah merasakan seperti apa rasanya memberi kasih sayang pada orang tua. Hidupku memang sangat sial, tapi aku masih bersyukur setidaknya aku masih hidup. Aku masih memiliki Kak Gabriel dan Kak Lepi yang akan selalu menyayangiku. Gabrieli diam mendengarkannya, apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya. Hatinya terenyuh tentu saja. Siapa yang tidak terbawa perasaan jika mengetahui penderitaan apa yang telah dilalui oleh istri kecilnya ini. Kau ingin aku melakukannya pada Lucy, Tanya Gabrieli. Elia
Diam berpikir. Dia kemudian membisikkan sesuatu di telinga suaminya yang membuat Lucy merasa was-was. Tuhan, semoga saja Nyonya tidak mengatakan sesuatu yang bisa memancing kemarahan Tuan Muda. Hanya itu, Elia mengangguk. Iya, mau ya, rayu Elia dengan memasang wajah seimut mungkin. Gabrieli luluh, tanpa sadar, dia mencium istrinya di hadapan semua orang. Tundukkan kepala kalian, perintah Nun cepat. Pipi Elia merona, satu tangannya meremas kuat pinggiran kemeja putih yang dipakai suaminya. Kenapa menciumku di depan orang lain sih, Kak? Kita kan bisa melakukannya diam-diam, bisik Elia. Gabrieli tergelak. Dia merasa aneh dengan kata diam-diam yang dimaksud oleh Elia. Kenapa harus malu? Kita kan sudah menikah. Hal seperti ini sudah biasa dilakukan oleh pasangan suami istri, sahut Gabrieli dengan tidak tahu malunya. Ih, tapi kan aku malu, Kak. Aku sekarang jadi curiga kalau Kak Iel itu sebenarnya adalah anggota buaya darat. Iya kan? Tuduh Elia. Nun dan para pelayan langsung mengangkat wajah kaget begitu mendengar kata-kata nyeleneh yang terlontar dari mulut nyonya mereka. Astaga Nyonya, dari mana Anda mendapatkan kata seperti itu? Siapa orang yang sudah berani mencuci otak polos Anda Nyonya? Terdengar helaan napas panjang dari mulut Gabrieli setelah dia dicurigai sebagai komplotan buaya darat. Dengan wajah masam, dia membawa Elia masuk ke dalam lift, membiarkan istri kecilnya ini sibuk bermain dengan pikirannya sendiri. Nun, iya Tuan Muda, apakah sudah mengatur setiap menu makanan yang akan dimakan oleh istriku? Tanya Gabrieli. Sudah Tuan Muda, Dr. Rayhan sudah meresepkan semua menu makanan itu, jawab Nun. Gabrieli mengangguk puas. Dia lalu menunduk melihat apa yang sedang dilakukan oleh istrinya. Sayang, apa yang sedang kau gambar di dadaku? Ujung jari Elia sejak tadi terus berputar-putar di dada suaminya. Jarinya bergerak menggambarkan sesuatu di sana. Aku sedang berusaha menggambar seekor buaya. Kak, tapi entah kenapa kepalanya selalu bulat. Mungkinkah buaya yang aku gambar terlalu banyak makan? Ucap Elia balik bertanya. Suasana di dalam lift menjadi begitu sunyi setelah mengatakan apa yang sedang dia gambar. Lagi-lagi mereka semua harus terjebak oleh perkataan Elia yang menjerumus.